Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah raja dan permaisuri yang bijaksana. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Mayang Mengurai, yang kecantikannya luar biasa. Rambutnya panjang berkilau bagaikan sutra emas, dan hatinya sebaik parasnya. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh ramalan seorang tetua desa. Ramalan itu mengatakan bahwa kelak, Putri Mayang Mengurai akan menghadapi ujian besar yang menentukan nasib kerajaannya. Raja dan permaisuri menjadi gelisah, takut akan nasib putri mereka. Meski begitu, sang putri tumbuh dengan ceria. Ia gemar bermain di taman istana, dikelilingi burung-burung yang berkicau riang. Namun, di dalam istana, raja termenung. Ia bertanya pada tetua desa, apakah ramalan ini bisa diubah? Tetua itu menjawab, takdir bisa berubah oleh kebijaksanaan dan hati yang tulus. Raja pun merenung. Akankah ramalan ini menjadi kenyataan, atau masih ada jalan untuk menghindarinya? Waktu berlalu, Putri Mayang Mengurai tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik dan anggun. Rambutnya panjang mengurai, berkilau di bawah sinar matahari, membuat siapapun yang melihatnya terpana. Namun, kecantikan putri bukan hanya pada rupa, tetapi juga pada hatinya yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia sering turun ke desa, membantu rakyat yang membutuhkan. Anak-anak kecil menyukai senyumnya, dan para orang tua menghormatinya. Ia tak segan mendengar keluh kesah rakyatnya, menunjukkan bahwa seorang putri sejati harus memiliki hati yang tulus. Namun, di balik kebaikan itu, ada mata yang mengintai. Jauh di dalam hutan, seorang pria sakti yang dikenal sebagai Datuk Malin mendengar kabar tentang kecantikan sang putri. Ia memiliki niat buruk untuk menjadikan Mayang Mengurai sebagai miliknya, apapun caranya. Suatu hari, saat putri sedang bermain di tepi sungai, angin bertiup kencang. Sehelai daun jatuh ke permukaan air, membawa pertanda bahwa bahaya mulai mendekat. Datuk Malin, sang dukun sakti, tak tinggal diam. Ia mengerahkan ilmunya untuk menculik Putri Mayang Mengurai. Pada malam yang sunyi, ia mengubah dirinya menjadi bayangan hitam dan menyelinap ke istana. Sementara itu, sang putri tengah terlelap di kamarnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, lilin-lilin padam, dan bayangan misterius muncul di dinding. Putri terbangun dengan perasaan gelisah. Namun, sebelum Datuk Malin bisa mendekat, cahaya terang menyelimuti ruangan. Dari dalam cahayanya, muncul burung putih bersinar yang menghalau kekuatan jahat itu. Datuk Malin terkejut dan menghilang ke dalam kegelapan. Putri Mayang Mengurai tersentak. Ia tak tahu bahwa makhluk misterius itu adalah pelindungnya. Tapi siapa yang mengirim burung tersebut? Sementara itu, di kejauhan, seorang lelaki muda bernama Pangeran Indra mengamati langit. Ia tahu, takdirnya telah terhubung dengan sang putri. Pangeran Indra, seorang pemuda gagah dari kerajaan seberang, terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar. Dalam mimpinya, ia melihat seorang putri berambut panjang yang diselimuti cahaya. Suara lembut membisikkan bahwa putri itu dalam bahaya. Siapa dia? Gumam Pangeran Indra. Sejak saat itu, hatinya gelisah. Ia yakin bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Dengan penuh tekad, ia meminta izin kepada ayahnya, sang raja, untuk pergi mencari putri dalam mimpinya. Sementara itu, di istana Putri Mayang Mengurai, ancaman Datuk Malin semakin nyata. Dukun jahat itu menyusun sihir baru untuk menculik sang putri. Tanpa menunggu lama, Pangeran Indra berangkat, ditemani beberapa prajurit setianya. Di sepanjang perjalanan, ia mengikuti petunjuk-petunjuk aneh, jejak bunga di jalan, suara burung putih yang memandu, dan desiran angin yang berbisik. Takdir mulai mempertemukan mereka. Di tepian sungai jernih, Putri Mayang Mengurai duduk termenung. Bayangan bulan di air bergetar seiring desah angin malam. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Di kejauhan, suara langkah kuda menggema. Pangeran Indra tiba, matanya langsung tertuju pada sang putri. Ia mengenalinya. Wajah dalam mimpinya benar-benar nyata. Siapakah engkau? Tanya Putri Mayang Mengurai. Suaranya lembut namun penuh kewaspadaan. Aku Pangeran Indra. Aku telah menempuh perjalanan jauh untuk menemukanmu, jawab sang pangeran dengan penuh keyakinan. Mereka berbicara lama di bawah sinar bulan, berbagi cerita dan merasakan ikatan yang aneh namun mendalam. Namun, tanpa mereka sadari, Datuk Malin mengintai dari balik pepohonan, matanya menyala penuh dendam. Takdir telah mempertemukan mereka, tapi ancaman masih mengintai. Malam semakin larut, tapi hati Putri Mayang Mengurai dan Pangeran Indra semakin dekat. Mereka merasa seakan telah lama mengenal satu sama lain. Namun,
Di kejauhan, Datuk Malin menyiapkan sihir jahatnya. Dengan gumaman mantra dan asap hitam yang mengepul, ia melepaskan kutukan ke arah Putri Mayang mengurai. Tiba-tiba, tubuh sang putri melemah. Ia merasa pusing, kakinya gemetar. Pangeran Indra segera menangkapnya sebelum ia jatuh. Apa yang terjadi? Tanya sang pangeran, panik. Di balik bayangan, Datuk Malin tertawa jahat. Kau tak bisa memilikinya, pangeran. Dia milikku, teriaknya. Seketika itu, tubuh Putri Mayang mengurai diselimuti cahaya aneh. Wajahnya pucat, dan perlahan ia menghilang dari pelukan Pangeran Indra. Sang pangeran hanya bisa menatap dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Indra tidak tinggal diam. Dengan tekad membara, ia bersumpah akan menemukan cara untuk menyembuhkan Putri Mayang mengurai. Ia mengumpulkan para penasihat kerajaan dan bertanya kepada tabib terbaik, namun tak satu pun memiliki jawaban. Hingga akhirnya, seorang pertapa tua datang ke istana. Dengan suara berwibawa, ia berkata, di ujung hutan yang lebat, terdapat sebuah bunga ajaib. Hanya dengan kelopak bunga itulah sang putri bisa disembuhkan. Tanpa ragu, Pangeran Indra bersiap melakukan perjalanan berbahaya demi menyelamatkan sang putri tercinta. Putri Mayang mengurai terbaring lemah di kamar istana. Kutukan jahat dari Datuk Malin telah menguras kekuatannya. Sang pangeran, dengan hati penuh tekad, mengingat pesan sang pertapa tua. Hanya air dari sungai suci yang dapat mematahkan sihir kelam ini. Dengan tergesa, sang pangeran menuangkan air suci ke dalam sebuah kendi emas. Tetes demi tetes mengalir ke bibir sang putri. Seketika, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Kutukan pun berangsur hilang. Sang putri membuka matanya, kembali sehat dan berseri. Di kejauhan, terdengar jeritan Datuk Malin. Sihirnya telah patah, dan tubuhnya menghilang dalam pusaran angin hitam. Kejahatan telah musnah, dan kerajaan kembali damai. Sang raja menggelar perayaan besar. Putri Mayang mengurai dan pangeran kini bersatu, membawa kebahagiaan bagi seluruh negeri. Di dalam istana yang megah, keluarga kerajaan dan rakyat berkumpul, menunggu dengan cemas. Putri Mayang mengurai, yang sempat jatuh sakit akibat sihir Datuk Malin, kini telah pulih berkat air suci yang dituangkan oleh sang pangeran. Sementara itu, Datuk Malin yang keji tidak tinggal diam. Dengan kemarahannya yang membara, ia mencoba melancarkan serangan terakhir. Namun, berkat kesaktian pangeran dan dukungan para sesepuh kerajaan, sihir hitam Datuk Malin berhasil dipatahkan. Saat pangeran menghunus keris pusaka, Datuk Malin ketakutan. Cahaya dari keris tersebut menyelimuti ruangan, menandakan berakhirnya kekuatan jahat sang penyihir. Dengan satu ayunan keris, Datuk Malin pun lenyap dalam asap hitam yang pekat. Rakyat bersorak kegirangan. Mereka memuji keberanian sang pangeran dan keanggunan Putri Mayang mengurai. Akhirnya, keduanya pun dipersatukan dalam pernikahan yang megah, sebagai tanda awal baru bagi kerajaan yang damai dan sejahtera.